Hari-hari ini sedang ngetren pelayanan pakai minyak urapan. Ada yang diolesin pakai minyak urapan, ada yang disiram bahkan ada juga yang disembur. Banyak orang yang sakit percaya kalau diolesin pakai minyak urapan pasti sembuh, bahkan ada juga yang habis beli mobil atau rumah diolesin juga pakai minyak urapan. Lalu fenomena minyak urapan ini apakah alkitabiah atau bagaimana? Sebelum kita bahas jangan lupa subscribe channel ini terlebih dahulu agar kamu terus mendapatkan update berita viral seputar dunia kekristenan. Minyak urapan adalah salah satu bagian penting dalam zaman kepemimpinan Musa. Hal itu dapat dipahami secara implisit minyak urapan mengandung hakikat Tuhan yang kudus, sehingga Tuhan sendirilah yang menentukan bahan-bahannya serta cara pembuatannya. Itulah sebabnya disebut juga minyak urapan yang kudus. Istilah minyak urapan pada dasarnya adalah minyak yang dibuat oleh Musa atas perintah Tuhan pada kitab Keluaran pasal 30 ayat 23-25, yang merupakan campuran dari 5 bahan dasar dan diperuntukkan khusus untuk menguduskan kemah suci serta perabotan-perabotannya dan pentahbisan Harun dan anak-anaknya dalam pengangkatan imam. Itulah batasan penggunaan istilah minyak urapan, hanya sampai zaman Perjanjian Lama karena pada zaman Perjanjian Baru, minyak urapan ini harus dipahami dari dua kata yakni minyak dan urapan. Minyak urapan dalam Perjanjian Lama adalah tipologi Roh Kudus, dan tindakan dan karyanya bagi orang percaya dalam pelayanan masa kini. Minyak urapan dalam Perjanjian Lama jelas bahwa itu adalah perintah Tuhan langsung kepada Musa untuk membuatkan minyak urapan dengan lisensi atau ramuan khusus dari Tuhan untuk mengurapi Imam Harun beserta anak-anaknya, perkakas dan peralatan kemah suci dan dilarang dipergunakan ke badan orang biasa. Sedangkan minyak yang banyak dituliskan dalam Perjanjian Baru adalah tidak berbicara untuk pengurapan. Alkitab dengan jelas mengatakan kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 14. Dari ayat ini berbicara mengoles dan mendoakan. Yang dioles dan didoakan adalah orangnya, bukan tembok, mobil, rumah baru, jalan raya dan gang sempit. Apabila ada yang kemasukan setan maka orang itu perlu didoakan dan diurapi atau dioles dengan minyak. Yesus sendiri tidak pernah menggunakan minyak dalam hal penyembuhan. Cara mengoleskan minyak memang tidak dilarang oleh Alkitab, para murid melakukannya. Markus pasal 6 ayat 13 mengatakan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Menurut analisa, minyak yang dipakai di gereja masa kini tidak sama dengan minyak urapan di zaman Perjanjian Lama, karena tidak sesuai dengan kriteria dalam pembuatannya. Betapa marak dan menjamurnya minyak urapan tersebut, dijual, seakan-akan menjadi semacam obat yang mujarab untuk menyembuhkan yang sakit dan mengurapi rumah baru dan mobil baru sehingga dapat dipastikan adanya kesalahan pengertian dari penggunaan minyak urapan tersebut. Mujizat-mujizat yang terjadi setelah orang didoakan dengan mengolesi minyak, bukanlah karena minyak tersebut disebut minyak urapan melainkan Tuhan Yesus memakai sarana minyak tersebut untuk mengadakan mujizat. Fenomena minyak urapan inilah yang cukup ngetren bagaikan jimat yang membawa kesembuhan, sehingga banyak orang yang dibawa beriman kepada minyak dan bukan lagi kepada Yesus Kristus. Jangan sampai kita merasa kurang beriman mendoakan seseorang jika kita tidak memiliki minyak urapan padahal dalam diri kita sudah ada Roh Kudus yang mengurapi serta memampukan kita untuk punya kuasa. Bagaimana pendapatmu dengan fenomena minyak urapan ini? Share di kolom komentar.